Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pengajian ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah agar mendapatkan keberkahan, mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam mempelajari, yaitu kajian tafsir dari surat Yasin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibni Alawi al-Haddad radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati jami' ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim, khususan Syekhina Kiai Haji Munawir Kerabi Awasyana, Kiai Haji Muntaha Nasrul Awasyana, Kiai Haji Abdul Afandi Kerabi Awasyana, Kiai Haji Abdul Qadir Kerabi Awasyana, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan Awasyana, Habib Husain Ba'ud Malang Awasyana, Sunan Badal Bayati Awasyana, Kiai Haji Mufid Mas'ud wa zawjatihi Bunyi Haji Warah Munawir Awasyana, Kiai Haji Muhtasim Billah Awasyana, Kiai Haji Adlan Ali Awasyana, Kiai Haji Maghfur Ali Awasyana, Kiai Haji Imran Sadi Malik, khususan mu'alif hadal kitab Asy-Syaikh Hamami Zadah rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para jamaah sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang matahari, yang mana berdasarkan dari hadis Nabi, itu diceritakan Abu Dzar itu pernah ditanya oleh Nabi, "Wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemana perginya matahari itu ketika sudah terbenam?" Terus Abu Dzar menjawab, "Saya tidak tahu." Akhirnya Nabi menjelaskan bahwasanya matahari itu setelah terbenam, matahari itu bertempat di bawah arsy sambil bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di akhir zaman matahari itu enggan untuk terbit lagi. Mereka sudah dijelaskan. Mengapa? Karena matahari itu ketika terbit itu selalu melihat orang-orang itu banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, banyak berbuat zalim, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan meninggalkan hukum-hukum syariat. Akhirnya matahari itu izin kepada Allah, "Allah, saya izin, saya nggak mau terbit." Nah, sehari saja. Akhirnya apa jawab Allah? "Jangan, kamu harus terbit." Akhirnya terbit. Singkat cerita, akhirnya matahari ini tadi minta izin lagi yang kedua kalinya. Yang pertama tadi tidak diizini oleh Allah. Yang kedua kalinya minta izin lagi untuk tidak terbit. Akhirnya diizinkan oleh Allah selama 3 malam. 3 hari 3 malam nggak terbit. Nah, itu kemarin ya. Sudah itu hari ketiga sudah selesai, akhirnya matahari itu terbit, tapi terbitnya dari sebelah barat, dari tempat terbenamnya matahari tadi. Nah itu. Terus akhirnya ada suara itu yang terdengar dari langit itu. Ini bilang gini, "Ala inna syamsa qad tala'at minal maghrib." Ingatlah bahwasanya matahari itu telah terbit dari sebelah barat. Nah,
telah terbit dari sebelah atau telah terbit dari tempat terbenam. Akhirnya mendengar suara tersebut, penduduk dunia, penduduk bumi itu bakau, nangis semua. Nangis semua karena melihat kejadian matahari itu terbit dari sebelah barat. Mengapa nangis? Nah, ini berarti pertanda akan terjadinya hari kiamat. Nah, itu. Setelah terbit dari barat, akhirnya matahari ini tadi bertemu dengan bulan. Padahal tidak ada ceritanya matahari itu bisa bertemu dengan bulan. Karena matahari siang hari, bulan itu malam hari. Tapi pada saat itu, ketika matahari tadi terbit dari sebelah barat, udah itu mereka bertemu. Matahari dengan bulan tadi bertemu. Di tengah-tengah langit, mereka bertemu. Nah, sampai di tengah langit, akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengembalikan ke posisi semula, baik itu matahari maupun rembulan tadi. Akhirnya dikembalikan, terbitlah matahari itu seperti biasanya, yaitu dari sebelah timur. Ini berarti menandakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Nah, itu kemarin sampai situ ya. Sekarang kita lanjut ayat yang selanjutnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Wal qamara, dan bagi rembulan, qaddarnahu manazila, telah kami tetapkan. Qaddarna itu tetapkan, telah kami tetapkan. Ditetapkan apa? Manazila, yaitu manzilah atau tempat beredarnya rembulan itu. Hatta adakal urjunil qadim, sehingga kembalilah rembulan tadi seperti bentuk tandan yang tua. Bentuk tandan itu apa nanti dijelaskan ya. Bulan itu kan kalau bulan purnama bulat, nanti lama-lama menipis, mengecil, terus berputar seperti itu. Wa huwa udul idhqil ladzi alaihi syamarikh. Wa huwa utawi wa huwa yaitu urjunil qadim, nah, bentuk seperti tandan tadi, yaitu udul idhqil ladzi alaihi syamarikh, kayu tandan kurma. Tandan itu ya yang tangkai yang ke buah itu, nah itu tandan, kayak tandan pisang. Ini tandan kurma, kecil kan, di atasnya ada tangkai ya, ada tangkainya gitu. Kayak kurma juga, kayak anggur juga sama. Anggur, kurma itu sama tandannya, kecil-kecil. Fashubbihul qamar fi dhaqqatihi wa sughrihi fi akhiril manazili bil urjun. Ya sama seperti rembulan tadi. Apabila rembulan itu berada di ujung dari tempat beredarnya itu, maka dia itu mengecil, bulan tadi nipis, seperti layaknya tandan kurma tadi, tangkainya kurma tadi. Al-muradu bil qadim itu al-atiq. Yang dimaksud dengan lafadz bil qadim, urjunil qadim, qadim itu adalah tua. Jadi bulan itu tua. Nah, berarti tanggal-tanggal 29, nah, gitu. Tanggal 30 nanti balik lagi tanggal 15 bulat lagi bulannya, bulan purnama. Sekarang kita ini sudah masuk ke malam 20, berarti sudah mulai agak mengurang gitu.
La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. La syamsu yanbaghi laha, tidaklah mungkin bagi matahari an tudrikal qamara, mendapatkan rembulan. Maksudnya itu bertemu bulan. Dijelaskan di dalam kitab ini, aila yadkhulun nahar 'alal lail. Tidak mungkin siang itu masuk atas waktunya malam gitu. Qabla inqidaihi, sebelum habisnya malam. Nah, jadi malam itu dihabiskan dulu terus ganti siang. Nah, gitu. Nggak bisa, nggak ada ceritanya matahari siang terus bulan nongol, atau malam terus ada matahari. Jadi enggak bertemu, karena dijelaskan dalam ayat ini, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah mungkin bagi matahari itu mendapati rembulan. Bal huma yata'aqabani bihisabi maklum. Tetapi keduanya itu saling bergantian. Yang satu kerja, satu istirahat. Satu kerja, satu istirahat. Terus seperti itu. La yaji'u ahaduhuma qabla waqtihi. Tidak mungkin datang salah satunya itu sebelum waktunya. Jam 3 malam matahari sudah terbit misalnya, atau jam 2 malam matahari sudah terbit. Nah, tidak terjadi. Wakilah dikatakan, dijelaskan lagi, la yadkhulu ahaduhuma fi sultanil akhar. Tidak mungkin masuk salah satunya itu terhadap kekuasaan yang lainnya. Maksudnya itu ya tidak bisa masuk kepada aktivitas, misalnya matahari masuk ke rembulan, begitu juga sebaliknya, enggak mungkin terjadi. Fa idza jatama'a ay fa idza adraka kullu wahidin sahibi qamatil qiyamah. Maka apabila mereka tadi berdua, maksudnya itu matahari dan rembulan tadi kumpul, bertemu, fa idza adraka kullu wahidin, mendapatkan di satu tempat, mereka bertemu di satu tempat, itu berarti qamatil qiyamah, akan terjadinya kiamat, tanda-tanda terjadinya kiamat. Wakilah dikatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, yaitu lafaz la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah mungkin bagi matahari itu mendapati rembulan. Mereka akan bertemu nanti qamatil qiyamah, yaitu ketika hari kiamat. Yang kita jelaskan kemarin, mereka akan bertemu. Sudah itu terus dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril seperti semula. Nah, itu berarti tanda-tanda kiamat sudah dekat. Aila tajtami'u ma'ahu fi falaki wahidin. Tidak akan bertemu, tidak akan ngumpul, tidak akan berkumpul bersama-sama antara matahari dan rembulan fi falaki wahidin, pada satu falak. Falak itu adalah garis garis edar. Falak itu garis edar. Kalau kita mau menguasai ilmu perbintangan, ilmu rembulan, kalau kita mau menguasai awal waktu sholat, kita mau menguasai awal bulan Ramadan, bulan Syawal, maka kuasai ilmu falak. Itu. Walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaqi yasbahun. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaqi yasbahun. Walailu, dan tidak ada malam, tidak terdapat malam, sabiqun nahar, mendahului siang. Wa kullun fi falaqi yasbahun, dan masing-masing dari falaknya tadi, dari garis edarnya tadi itu sesuai dengan edarannya. Aila yatasilul lailu bilailin. Tidak akan bersambung
malam dengan malam. Ya kan, la yatasilu lailu bilailin. Enggak ada ceritanya malam itu bersambung dengan malam. Yatasil itu sambung. Kayak kalau kita belajar tajwid, mat wajib muttasil, berarti dia sambung, kalimatnya itu sambung. Bal yakunu bainahuma nahar fasil. Akan tetapi ada di antara keduanya itu tadi siang yang memisahkannya. Fasil itu pisah, mat wajib munfasil, berarti dia kalimatnya pisah. Jadi nggak ada ceritanya malam terus sambung malam lagi, nggak ada. Malam siang, malam siang, malam siang. Karena pasangannya malam itu siang, pasangannya rembulan ya matahari, pasangannya langit bumi, dan seterusnya. Walikulli wahidin minhuma falakun azimun yajri fi dzalika kama tajril hitanu fil bahri. Dan setiap sesuatu dari matahari dan bulan tadi itu mereka beredar pada porosnya, pada tempatnya. Kama tajril hitanu fil bahri, seperti layaknya ikan yang berenang di laut. Nggak mungkin ikan itu berenang di daratan. Ikan akan berenang di lautan. Begitu juga matahari dan rembulan tadi. Wa'lam anna azma syamsi mi'ata wa sab'una matla azmil ardi. Ketahuilah wahai kamu sekalian bahwasanya besarnya matahari itu mi'ata wa sab'una matla azmil ardi, 170 kali lipat dari besarnya ardun, bumi. Jadi besarnya itu 170 daripada bumi. Wa azmul qamar, dan besarnya rembulan, sab'una mithlun azmil ardi, 70 daripada besarnya bumi, berarti besaran matahari. Wa kana mutasyawiyaini fil launi fi ibtida'il khalqati falam yatamayyazul laili minan nahar. Dulu, ketika Allah menciptakan matahari dan bulan, awal-awal dulu, ketika Allah menciptakan matahari dan bulan, keduanya itu sama, baik dari segi warnanya, fil launin, dari segi warnanya, kan warnanya kalau matahari itu terang, kalau rembulan gelap. Dulu ketika awal-awal diciptakan dulu sama terangnya, warnanya itu sama. Falam yatamayyazul laili minan nahari, maka tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Nah, awal-awal dulu itu sama, warnanya itu sama. Fa amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam, fa'ata wa masaha wajahal qamari fasara nuruhu naqison. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengusap rembulan. Jadi rembulan itu diusap oleh malaikat Jibril. Lalu mana caranya? Ya diyakini aja, jangan dibayangkan. Pokoknya Allah memerintahkan malaikat Jibril mengusap rembulan. Setelah diusap, fasara nuruhu naqison, akhirnya cahaya yang ada di rembulan tadi nakis. Nakis itu adalah berkurang. Itu ceritanya. Diterangkan dalam tafsir ini. Wassiwadul ladzi yura fi wajhil qamar. Dan ada hitam-hitamnya. Aswad. Nah, hajar aswad berarti batu hitam. Wasiwadu, ada hitam-hitamnya, alladzi yura fi wajhil qamar, yang terlihat di rembulan tersebut. Jadi kalau kita ngelihat rembulan itu kayak kelihatan ada hitam-hitamnya. Jadi sinarnya itu tidak seperti sinarnya matahari. Yuqalu, dijelaskan lagi keterangan yang lain, annahu man athara janahihi alaihi salam, bahwasanya rembulan bahwasanya hitam, nah, hunya itu kembalinya ke hitam. Hitam yang ada di rembulan tadi loh. Kan tadi rembulan tadi ada agak kehitam-hitaman. Nah,
Di sini dijelaskan lagi bahwasanya hitam yang ada di rembulan tersebut itu adalah atharo janahihi alaihi salam, bekas sayapnya malaikat Jibril alaihi salam. Jadi bekas sayapnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu memiliki kedua sayap. Nah itu jadi bekas di rembulan tadi, membakat. Nah, akhirnya ada hitam-hitamnya. Wazada nuru syamsi, dan bertambahlah cahaya matahari tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Ini dalam surat Isra, Al-Isra ayat 12. Famahawna, lalu kami hapuskan ayatal laili, tanda-tanda kekuasaan malam, wa ja'alna, dan kami jadikan ayatan nahari mubsirah, tanda-tanda siang itu bersinar. Jadi siang itu bersinar, malam tadi jadi gelap. Terangnya itu tidak seterang siang hari. Fa khalaqal qamara fi sama'id dunya wa khalaqash syams fis sama'ir rabi'ah. Allah menciptakan rembulan itu di langit dunia, serta Allah menciptakan matahari itu fis sama'ir rabi'ah, di langit keempat. Jadi langit itu ada 7 lapis. Nah, berarti matahari tadi diciptakan di langit yang keempat, sedangkan rembulan diciptakan di langit dunia. Kullu minhuma yajri fi falakihi yajtami'ani qurbal qiyamati kama bayyanahu. Masing-masing dari matahari dan rembulan itu berjalan berdasarkan rotasinya, berdasarkan tempat-tempat mereka berjalan. Ya jatami'ani, dan nanti matahari rembulan itu berkumpul ketika qurbal qiyamati, kiamat sudah dekat. Kama bayyanahu, sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan di atas tadi. Itu. Kemudian ayat selanjutnya, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum, dan tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lahum, bagi manusia, anna ja'alna dzurriyyatahum, sesungguhnya kami jadikan dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka itu fil fulkil mashhun, di dalam bahtera yang penuh dengan muatan. Bahtera itu layaknya kapal, bahtera, perahu kapal. Qara'a ahlil Madinah. Nah ini ada perbedaan membaca dalam lafadz wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kalau di kita itu kan Imam Asim riwayat Hafiz. Ini ada perbedaan membaca. Ahlul Madinah, bagi ahli Madinah itu adalah Imam Nafi di sana. Kalau kita punya Quran Qiraah Sab'ah, di depan itu ada keterangan Ahlul Madinah itu Imam Nafi, Ahlul Makkah itu Ibnu Katsir, Ahlul Basrah itu Abu Amir. Banyak, ada yang Syam. Ahlul Syam itu Ibnu Amir. Nah, pada ayat ini ada perbedaan membaca siapa, yaitu Ahlul Madinah wa Ahlul Syam wa Ya'qub. Ahlul Madinah tadi adalah Imam Nafi, Ahlul Syam itu adalah Ibnu Amir, dan satu lagi Ya'qub, Imam Ya'qub. Imam Ya'qub ini tidak termasuk Qiraah Sab'ah, maksudnya tidak termasuk 7 imam, melainkan berarti lebih dari 7 tadi. Ada lagi imam yang lain. Bacanya seperti apa? Dzurriyyatihim bil jama'. Dengan dijamakkan, dengan tambah ada alifnya, taknya itu menjadi kasroh. Kalau yang pertama tadi lazimnya kita, Imam Asim riwayat Hafiz bacanya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kalau Imam Nafi
Imam Ibnu Amir, Imam Yakub bacanya gini, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim fil fulkil masyhun. Nah, itu. Jadi kalau kita mendengar terdapat perbedaan membaca itu, jangan langsung kita memvonis itu salah bacaan. Nah, mungkin kurangnya pengetahuan kita. Jadi kita cari dulu, kok kenapa dia baca seperti itu gitu. Kemarin-kemarin kan sudah saya jelaskan, walaupun kita faham tentang qiraah sab'ah, jangan sampai kita itu ngimami memakai imam yang lain, imam yang tidak biasa didengar oleh masyarakat awam, nanti dikira sesat. Nah, gitu. Cara bacanya tadi beda ya ini ya, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim. Wa man lam yajma'u nasobaha. Dan bagi orang yang tidak menjamakkannya, maka dengan menasobkan lafadz dzurriyah tadi menjadi dzurriyyatahum, seperti yang kita baca itu, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Berarti imam selain 3 tadi, Imam Nafi', Imam Ibnu Amir, dan Imam Yakub, selain 3 tadi semuanya baca seperti yang kita baca biasanya. Al-muradu bidzurriyah, yang dimaksud dengan lafadz dzurriyah yaitu dzurriyyatahum tadi, yaitu dzurriyah itu kan keturunan, yaitu al-abai wal ajdadi, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, datuk-datuk kita, mbah-mbah kita. Wa ismi dzurriyah yaqa'u alal auladi. Kalau kita itu menyebutkan kalimat atau kata dzurriyah, itu biasanya untuk keturunan-keturunan anak-anak kita itu. Misalnya dzurriyahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Berarti dzurriyahnya keturunan-keturunan dari Mbah Hasyim tadi, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dan ke bawah terus. Al-masyhun, nah itu yang penuh dengan muatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perahu itu, perahu yang bagaimana dan perahunya siapa, yang disebutkan di situ tadi di ayat fil fulkil masyhun tadi. Ai mamlu'in, yaitu yang penuh. Al muradu fil fulki, yang dimaksud dengan lafadz fulki yaitu bahtera tadi, Safinatu Nuhi alaihi salatu wassalam, yaitu kapalnya atau perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa haula'i min naslin minhum mila ma'anuhi alaihi salam wa kanu fi ashabi abaihim. Mereka itu yang berada tadi kan dijelaskan arti ayat itu kan, dan kami angkut keturunan-keturunan itu di bahtera yang penuh dengan angkutan tadi, penuh dengan barang, penuh dengan muatan. Nah, siapa yang berada di kapal itu? Haula'i min naslin minhum mila ma'anuhi alaihi salam. Mereka itu adalah keturunan Nuh alaihi salam. Keturunan Nuh alaihi salam. Makanya Nabi Nuh itu dijuluki dengan Adam Asani, Adam yang kedua. Mengapa? Karena zamannya Nuh ini semuanya binasa kecuali yang ada di kapal tersebut, yang ada di kapalnya Nabi Nuh tersebut. Diangkut itu sepasang-sepasang, binatang sepasang-sepasang, semua sepasang-sepasang. Itu. Jadi yang ada di kapal tadi itu ada yang menjelaskan bahwasanya itu adalah keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Qala ba'duhum, dan berkata lagi sebagian yang lain, al muradu fil fulkil masyhun, yang dimaksud dengan bahtera yang penuh dengan muatan tadi yaitu safinatu hadzal zaman, kapal-kapal yang ada ya pada saat ini,
pada zaman sekarang ini. Wa dzurriyyatuhum fis safinati tajri fil bahri. Jadi ya yang dzurriyyah itu ya orang-orang yang naik di kapal tersebut yang berjalan di laut. Nah, jadi kapal umum maksudnya, bukan kapalnya Nabi Nuh. Walaisa laha yadun warijlun taqta'u masirata 20 yauman fi yaumi wahidin hadza kulluhu yadullu ma'a qudratina. Yang mana kapal itu laisa yadun warijlun, tidak punya kaki dan tangan. Ya iyalah, kapal tidak punya kaki dan tangan. Taqta'u masirata 20 yauman fi yaumin, bisa menempuh yang dulunya itu 20 hari menjadi yauman, satu hari. Yaumu wahidin menjadi satu hari. Apalagi zaman sekarang ini kapal-kapal itu sudah canggih-canggih. Kalau kita nyebrang di penyeberangan Bakauni atau Merak itu ada dua pilihan. Ada dermaganya biasa, ada yang eksekutif. Nah, kalau kita masuk yang eksekutif, maka dia lebih cepat kapalnya tadi. Tidak tidak seperti kapal yang biasanya tadi. Kapal biasanya ditempuh mungkin 3 jam, kalau kapal eksekutif tadi bisa sampai 1 jam setengah, setengahnya perjalanan. Sedikit lagi. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Nah, sampai situ. Wa khalaqna, dan kami ciptakan lahum kepada manusia-manusia mim mithlihi ma yarkabun, kendaraan yang mereka kendarai. Seperti bahtera itu. Bahtera itu kan, kapal itu kan termasuk kendaraan. Kila dikatakan arada bihi sufunal lati umilat ba'da safinati Nuhi alaihi salam ala hayataha. Arada bihi sufuna, yang dimaksud dengan kapal-kapal pada lafadz mayar kabun, wa khalaqna lahum mim mithlihi mayar kabun tadi, itu adalah umilat ba'da safinati Nuhi alaihi salam, yaitu kapal-kapal yang dibuat setelah kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu. Wakila arada bihi sufuna sigar allati tajri fil anhar. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan mayar kabun tadi, yaitu kendaraan-kendaraan tadi, yaitu kapal-kapal kecil. Kalau kapalnya Nabi Nuh itu kan besar karena menampung banyak makhluk-makhluk, ya binatang, ya manusia. Justru yang tidak naik ke kapal itu anaknya Nabi Nuh sendiri, yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya sendiri. Banjir bandang nyampe, dia naik ke pohon, naik ke gedung-gedung. Dipanggil-panggil enggak mau. Nah, yang dimaksud dengan kendaraan itu adalah kapal-kapal kecil yang berjalan tajri fil anhar, yang berlayar, yang berjalan di sungai-sungai. Kal falakil kibar fil bahari, seperti kapal-kapal yang besar yang berlayar di lautan. Wa hadza qaulun Qatadati wad Duhaq. Ini adalah pendapatnya Imam Qatadah dan Imam Duhaq wa ghairihima, dan selain dari dua imam tersebut. Wa ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Al-muradu mim mithlihi, yang dimaksud dengan lafadz mim mithlihi dari ayat wa khalaqna lahum mim mithlihi mayarkabun, yang dimaksud dengan mim mithlihi itu apa? Yaitu al-ibilu fil barri, unta-unta yang ada di daratan. Unta-unta itu termasuk kendaraan kalau zaman dulu, alat transportasi, kuda. Kasufuni fil bahri, seperti kapal-kapal yang ada di lautan. Kalau di daratan ada unta, kalau di lautan ada kapal. Yakni khalaqna lahum fil bahri sufuna yarkabunaha wa khalaqna lahum fil barril ibila wal farsa wal baghal wal himar yarkabunaha wa yahmiluna athqalahum. Kami menciptakan bagi kamu sekalian, bagi makhluk-makhluk sekalian, fil bahri sufuna, menciptakan perahu atau kapal di lautan, yang mana kapal tersebut bisa kalian naiki, untuk kalian naiki. Wa khalaqna lahum fil barril ibil, dan kami ciptakan ibil unta, farsa kuda, bigol himar keledai. Itu alat transportasi yang ada di darat. Yarkabunaha, kita bisa naik kepada binatang-binatang tadi. Wa yahmiluna athqalahum, dan bisa untuk ngangkut barang-barang bawaan kita. Kalau zaman dulu itu nggak ada pesawat, ya kan? Belum ada Alphard, Toyota. Yang ada itu ya kuda, unta. Itu adalah alat transportasi. Wa hadza kulluhu yadullu ala qudratina wa quwwatina. Yang dijelaskan ini semua itu adalah yadullu menjelaskan, menerangkan ala qudratina wa quwwatina, bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segalanya dan maha kuat. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya Allah menciptakan ini semua, ini adalah untuk bimaslahatil ibadah, untuk kemaslahatan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja diciptakannya siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, wa huwallazi ja'alal laila libasaw wan nauma subataw wa ja'alan nahara nusyura. Malam itu untuk kita istirahat, kita tidur. Wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah menciptakan siang itu untuk bekerja. Itu udah ada porsinya sendiri-sendiri. Jangan malam kita buat untuk kepentingan yang tidak penting. Malam 2/3 malam kita bangun untuk sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat yang lain-lain sebagainya. Karena di 2/3 malam itu Allah akan mengutus malaikat-malaikat itu untuk turun ke bumi untuk mendengarkan hajat-hajat yang diucapkan, yang didoakan oleh hamba-hambanya tadi. Insya Allah akan dikabulkan hajat-hajat tersebut. Cuman di 2/3 malam itu adalah waktu-waktu yang sangat berat untuk kita itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bangun itu susahnya luar biasa, beratnya luar biasa, karena ya posisinya itu dingin, sejuk. Nah, sengaja Allah meletakkan waktu-waktu yang ijabah tadi di waktu yang seperti itu tadi. Ada waktu-waktu yang ijabah seperti di antara azan dan iqomah, itu waktu ijabah.
waktu mustajabah ketika kita berdoa, waktu malam hari kan. Wukuf di Arafah, ketika kita wukuf di Arafah itu juga doa kita diijabah. Ada juga tempat yang diijabah, tempat-tempat yang diijabah seperti di Ka'bah, di Musdalifah, mana? Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu. Terus di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim. Nah, itu tempat-tempat yang mustajabah. Ada waktu-waktu yang mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajabah. Ada juga orang-orang yang ketika doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa ibu kita sendiri. Doa ibu kita sendiri, doa orang tua kita. Makanya sering-sering kita itu meminta doa kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Karena itu adalah salah satu doa yang ijabah. Selain itu ada doanya anak yatim, doanya orang yang terzalimi dan lain sebagainya. Mungkin sampai sini pengajian kita pada malam hari ini, menjelaskan tentang rembulan, peredaran bulan. Kalau kemarin matahari, sekarang bulan. Dilanjutkan dengan kendaraan-kendaraan yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya. Ada yang menjelaskan kendaraan itu adalah safinah atau bahtera, itu adalah kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang berpendapat kapal itu ya lazimnya kapal-kapal pada zaman sekarang ini yang bisa diangkut, yang bisa dinaiki oleh manusia-manusia dan barang bawaannya masing-masing. Mungkin sampai sekian. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.